yaumin sa'ah minad dam. Contohnya si perempuan ini setiap hari itu hanya melihat darahnya keluar hanya 1 jam. Wa majmu'uhu fil khamsati asyar yauman khamsa asyara saat. Ternyata setelah dia hitung ya sampai 15 hari, total darah yang keluar hanya 15 jam. Falaisa bihaidin, maka itu bukan darah haid. Maka gimana? Harus qada shalah. Gitu ya. Apakah kita berdosa? Tidak, karena kita mencoba untuk berhati-hati, ya kan? Ditakutkan nanti ini darah haid. Yang mana kalau haid kan nggak boleh sholat, ya kan? Nggak boleh puasa. Tapi kalau ternyata kita kan nggak akan tahu ke depannya keluar atau tidak darahnya, ya kan? Tapi itu adalah sebagai bentuk usaha. Kalau ternyata cuma 15 jam gitu kan, setelah 15 hari ini, berarti hari kebelakangnya itu semuanya dikodok sholatnya. Itu ya teman-teman. Nah itulah, jadi perempuan itu berat. Ya. Bal huwa dam fasad. Nah, berarti itu darah apa dong? Kalau ternyata sudah dihitung selama 15 hari, keluarnya cuma 15 jam gitu kan? Maka itu termasuk dam fasad. Dam fasad itu istilahnya darah istihadah juga disebutnya dam fasad ya. Walau balagha ad-dam arba'an wa asyrina lakinnahu fi aktsar min 15 yawman falaysa bihaid. Kalau ternyata misalkan dia terus aja ngitung ya sampai 20 hari misalkan, baru ke 25 hari udah pas nih misalkan 24 jam. Nah itu sudah bukan lagi haid karena lebih dari 15 hari. Jadi maksimalnya untuk menghitung ya bagi yang mufarraq itu sampai 15 hari. Jadi maksimal 15 hari itu harus sudah sampai 24 jam keluar darah ya. Nah itu aqallu zamanil haid ya. Berarti akalnya seberapa akal haid? Sehari semalam atau 24 jam ya. Kemudian ghalibul haid, normalnya, kebiasaannya perempuan itu mengeluarkan haid adalah sitah au sabah aja 6 atau 7 hari ya. Biasanya kan kita seminggu haid udah selesai. Nah itu rata-ratanya perempuan mengalami haid itu sekitar 6 atau 7 hari ya. Kemudian aktsaru haid, maksimalnya haid, paling banyaknya haid itu adalah wa aktsaru zamanan 15 yauman bilayaliha wa illam tattasil. Maksimalnya adalah 15 hari. 15 hari semalam. Wa illam tattasil, meskipun bukan mutasil. Ai apa tadi namanya? Mufarraq. Nah, teman-teman boleh catat di bawah wa illam tattasil ai mufarraq, yaitu terputus-putus darahnya ya. Jadi walaupun terputus-putus itu sudah dikatakan aksar ya, sudah dikatakan aksarul haid, meskipun memang tidak setiap hari darahnya terus keluar, itu tetap dikatakan aksarul haid. Oke, itu waktu-waktu haid. Tadi akalnya sudah, kemudian golib, aksarnya sudah. Masuk ke akal zaman itu minimal masa suci. Nah ini penting sekali ya teman-teman. Kadang ada perempuan tuh tidak memperhatikan masa sucinya. Ya udah, misalkan masa sucinya baru 5 hari, habis itu keluar lagi darah, dianggap itu haid. Padahal bukan, ya, karena ada minimalnya. Ya. Wa qalu zaman itu bainal haidataini 15 yauman bilayaliha. Minimal masa suci di antara 2 haid itu adalah 15 hari. Ya, misalkan bulan Januari kita haid, ya contoh seminggu ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 7, terus nanti tanggal 8 sampai hitung aja ya. Terus ternyata kita baru haid lagi Februari, berarti memang dia yang masa sucinya lebih banyak ya. Nah di sini minimalnya harus, berarti minimal itu 15 hari, nggak boleh kurang. Wa amma ma baina haidin wa nifas. Nah tadi kan antara 2 darah haid ya teman-teman, antara periode haid pertama sama kedua itu harus ada masa suci. Masa sucinya minimal 15 hari. Gimana kalau antara haid ke nifas? Ya. Wa amma ma baina haidin wa nifas fala yushtarat an yakuna 15 yauman bal yakfi adna tuhrin. Nah, berarti kalau dari haid ke nifas itu tidak perlu ada masa suci. Bal yakfi adna tuhrin, cukup hanya sebentar saja. Contohnya nih teman-teman, ada ibu kita misalnya lagi hamil. Dalam mazhab kita, perempuan hamil memungkinkan mengalami haid, meskipun memang jarang ya, tapi dalam mazhab kita boleh, maksudnya mungkin ya. Jadi perempuan hamil mengalami haid. Makanya di sini ada kan pembahasannya antara haid ke nifas. Contohnya ibu hamil ini mengalami haid
ya. Baru misalkan 3 hari, besoknya melahirkan. Setelah melahirkan nifas. Nah itu ya sudah, tidak perlu ada masa suci, cukup hanya sebentar saja. Jadi nyambung tuh dari haid langsung setelah melahirkan nifas. Berarti yang setelah melahirkan itu ya bukan darah haid lagi, itu sudah darah nifas, itu ya. Lakinna idza taqaddama nifas la budda an yablugha aktsaruhu wa huwa sittuna yauman au yakmul bihi as-sittin. Tapi kalau misalkan kasusnya nifas dulu ya, la budda an yablugha aktsaruhu, maka ya harus mencapai maksimalnya nifas, yaitu 60 hari. Ini contohnya seperti ini ya teman-teman. Misalkan ibu kita nifasnya selama 59 hari contohnya ya. Kan maksimal nifas itu 60 hari ya. Ini sebetulnya bukunya itu ya, kita belum bahas itu tapi udah dibahas di contoh gitu. Jadi teman-teman fokus ya. Karena kayak tadi Qawi itu belum dijelaskan tapi sudah dibahas di contoh. Di sini juga nifas waktu-waktunya belum dibahas tapi sudah dimasukkan ke contoh ya. Kita spill aja nggak apa-apa. Maksimal nifas itu 60 hari ya. Contohnya ibu kita setelah melahirkan terus mengalami keluar darah ya, nifasnya sampai 59 hari atau hampir mau mendekati 60 hari ya. Setelah itu ya, misalkan berhenti sebentar terus keluar lagi darah. Nah, darah itu disebut sebagai darah haid ya. Jadi adna tuhur atau masa suci sebentar itu ya berarti berlaku untuk haid ke nifas sama nifas ke haid. Itu pun nifasnya ya kalau sudah mencapai mau 60 hari. Itu ya teman-teman. Misalkan 59 contoh nifasnya dari pagi ya, misalkan melahirkannya pagi, berarti hitunglah darah nifas itu dari pagi ya. Sampai ke hari ke-59 hari ke-60 tapi paginya, belum sampai malam. Itu kan berarti belum sempurna ya, belum sampai malam. Ternyata berhenti sebentar, abis itu contoh berhenti sejam terus keluar darah lagi. Itu bukan darah nifas lagi, tapi darah haid ya. Jadi antara haid ke nifas ke haid itu masa sucinya ya sebentar. Sebentar ini mau itu cuma 5 menit, 1 jam seperti itu ya. Atau hanya 1 menit misalkan. Nah, itu sudah dikatakan berbeda nama darahnya. Tapi khusus untuk kalau nifas dulu itu kalau dia sudah mencapai 60 hari sebelum 60 mau menyempurnakan 60 hari pas gitu ya. Nah itu. Jadi kalau misalkan nifasnya nih baru 20 hari contohnya ya. 20 hari abis itu berhenti sejam terus keluar lagi darah. Itu darah haid bukan? Bukan. Berarti itu masih darah nifas. Itu ya. Jadi dikatakan itu darah haid kalau dia sudah mau mencapai 60 hari gitu ya. Kalau ra'at al-mar'ah arba'ina yauman damana, di sini dikasih contoh. Perempuan ini ya, dia keluar darah selama 40 hari. Summa tahurat, kemudian suci selama berapa? Asyrata ayyam. Summa ataha adam fahuwa nifas ya, berarti 40 hari. Kemudian setelah itu di sini contohnya maksudnya ke ibu hamil ya. Ibu hamil melahirkan, nifasnya 40 hari. Memang tidak dijelaskan secara detail ya teman-teman. Jadi langsung aja ra'at al-mar'ah arba'ina yauman, ini maksudnya 40 hari perempuan ini yang mana nih ya kan? Ini maksudnya adalah yang nifas ya. Dia nifas 40 hari, kemudian ternyata 10 hari berhenti darahnya ya. Tahurat itu suci maksudnya berhenti darahnya. Summa ataha adam, kemudian keluar lagi darahnya, berarti hari ke berapa? Hari ke 51. Kan tadi 40 hari ya, nifas 10 hari ditambah 10 berarti 50. Hari ke-51 keluar lagi darah, maka itu masih darah nifas ya. Mafhum? Gak apa-apa, pelan-pelan ya teman-teman, nanti ditanyakan itu. Kenapa itu dikatakan nifas? Annahu lam yakmul aktsaru, karena nifasnya belum sampai ke 60 hari ya. Wa huwa sittuna yauman fala yu'tabar tuhran illa idza kana 15 yauman. Nah, tadi ini padahal kita belum masuk ke nifas ya, tapi sudah dikasih contoh nifas, nggak apa-apa. Tadi katanya ya, anggap aja ini yang perempuan hamil tadi ya, dia melahirkan. Kemudian
nifas selama berapa hari tadi? 40, ya kan? Kemudian tuhar. Tuharnya berapa hari? 10 hari. Kemudian keluar lagi darah. Ini kan kita jangan dulu menghukumi apakah ini nifas atau bukan, ya kan? Tadi dikatakan 40 tambah 10 kan 50, ya. Karena masih dalam rentang waktu nifas itu kan maksimalnya 60 hari. Nah, berarti kalaupun keluar lagi darah meskipun sempat berhenti 10 hari, ini pun masih termasuk nifas, ya. Ya. Tadi dikasih alasannya li'annahu lam yakmul aktsaruhu wa huwa 60 yawman. Fala yu'tabar tuhran. Maka yang ini, ya, katanya di sini, ini sebenarnya tadi kan dibilangnya tahurat, ya. Nanti perlu teman-teman bedakan, ya, antara tuhur dengan naqo. Artinya sama-sama suci tapi beda, ya. Tuhur, naqo itu kan artinya suci. Tapi kalau tuhur itu diperuntukkan untuk 15 hari ke atas. Tapi kalau naqo 14 hari ke bawah. Nah, itu bedanya, ya. Naqo itu 14 hari ke bawah. Itu namanya naqo. Walaupun memang artinya suci, ya, tapi dalam penggunaan, ya, di dalam kitab fikih itu berbeda. Walaupun memang dalam fikihnya dikatakan bilangnya tahurat, ya, tahurat al-mar'ah asyra. Perempuan itu suci, maksudnya berhenti darahnya selama 10 hari. Berhenti ini disebutnya naqo, ya, karena dia kurang dari 15. Maka naqo ini hukumnya apa? Tadi kan kita sudah menghukumi darah yang setelah naqo ini adalah nifas. Terus naqo ini kan dia katanya sempat berhenti tuh 10 hari. Apakah dia itu nifas atau bukan? Seperti itu kan? Kan yang namanya nifas, ibu yang nifas itu kan berarti nggak sholat, ya kan? Boleh nggak sholat, boleh nggak puasa. Nah, berarti kan nanti perlu dipertanyakan yang 10 hari ini kan apakah harus sholat, ya kan? Apakah harus puasa wajib? Di sini dibilang, ya, fala yu'tabar tuhran. Mana yang la yu'tabar tuhran? Yang ini tidak dianggap tuhur, ya. Illa idza kana 15 yawman, kecuali kalau dia 15 hari ke atas. Berarti walaupun dia itu 10 harinya nggak ada darah nifas, si ibu ini tetap tidak boleh melakukan sholat. Itu, ya, teman-teman. Paham? Ya, 40 hari darah nifas, terus sempat berhenti 10 hari, keluar lagi darah, ya, sampai seterusnya. Nah, 10 hari ini gimana dong? Misalkan contohnya kan masa menunggu kan, ternyata nggak sholat nggak puasa, ya sudah, memang nggak boleh sholat nggak boleh puasa, karena itu termasuk bisa kita bilang fi hukmi an-nifas. Jadi walaupun tidak keluar darah tapi hukumnya nifas, ya. Amma lahu ra'at sittina yauman. Adapun ketika si perempuan itu nifasnya sampai 60 hari. Summa tahurat walau lahzah. Kemudian sempat berhenti walaupun lahzah itu apa artinya? Sebentar, ya. Summa ataha adam. Kemudian keluar lagi darah. Fahuwa ay al-akhir, yaitu apa? Haid. Yang tadi kita bahas, ya. Jadi sudah mencapai 60 hari kurang misalkan sekitar harusnya 12 jam lagi nih, 12 jam menuju 60 hari tamam. Tapi ternyata sudah berhenti duluan, ya, berhenti sebentar terus keluar lagi darah. Maka itu darah yang terakhir adalah darah haid, ya. Jadi syaratnya kalau memang sudah di hari ke-60, ya. Awra'atis atau 50 yauman. Jadi selain tadi di hari ke-60, ya, walaupun belum tamam, atau dia itu di hari ke-59 hari, 59, ya. Ra'atis atau 50 yauman daman, ya, artinya dia nifas selama 59 hari. Summa tahurat yauman, ternyata hari ke-60-nya itu berhenti selama seharian, ya. Summa ataha adam fahuwa haid. Nah, itu, ya. Berarti yang 59 pun disebut sebagai haid juga. Berarti ada dua, ya, teman-teman. Kalau 60 hari hampir tamam 60 hari sempat berhenti terus keluar lagi darah, itu haid. Atau setelah 59 hari ternyata hari ke-60-nya itu sempat ada berhenti sehari tadi, maka setelah keluar lagi darah itu darah haid, ya.
Poinnya aqallu zamani tuhar ya, bainal haidota ini itu harus 15 hari. Tapi kalau bainal haidin wa nifas au nifas wa haid itu hanya adna tuhar. Cukup sebentar tuharnya. Yang penting ada jeda, berhenti aja dia nggak keluar darah. Habis itu keluar lagi darah, nah itu ya. Amma law taqaddama al haid fala yushtara fihi an yablugh aktsaruhu. Ini sebenarnya diulangi lagi ya teman-teman. Adapun haidnya duluan daripada nifas, maka tidak perlu an yablugh aktsaruhu. Maksudnya aksar nifasnya. Bal la yushtara an yakuna hunaka tuhar. Jadi kalau antara haid ke nifas itu nggak perlu yablugh aksar. Aksar dari apa? Aksar daripada haidnya. Ngerti kan? Contoh nih, misalkan udah 9 bulan ya, hamil 9 bulan, kemudian dia keluar darah ya. Itu ya darah haid ya, meskipun memang dia itu belum mencapai 24 jam, tapi kan ikhtiar kita ya, kehati-hatian kita ya sudah, itu memang, apalagi misalkan keluarnya di hari adah kita gitu kan, itu memang haid meskipun belum mencapai minimal daripada haid ya. Kemudian nifas, maka cukup hanya sebentar saja tuharnya ya. Bala yusyarat an yakuna hunaka tuhar, bahkan ya ada yang mengatakan tidak perlu disyaratkan adanya tuhar. Jadi alatul gitu, setelah haid misalkan nih dia tetap keluar darah pakai pembalut ya, si ibu hamil ini habis itu langsung melahirkan, tidak ada jeda. Nah itu pun bisa dikatakan demikian ya. Tapi kalau khusus untuk yang haid dan nifas itu harus ada sedikitnya masa suci ya. Dia qad tasil al haid bin nifas, yang tadi ya diulangi karena bisa jadi haidnya itu bersambung dengan nifas. Falau hadat wa hiya hamil khamsata ayyam masalan. Dia haid ya, dalam keadaan hamil, haidnya 5 hari masalan. Wa tahurat yauman, kemudian suci sehari. Summa ya, ulidat, kemudian dia melahirkan. Summa ataha ad-dam ba'da wiladah, setelah melahirkan ya keluar darah, fahadad dam nifas. Ini mafhum ya teman-teman. Ya sudah, yang namanya sudah keluar bayi ya, maka itu darahnya darah nifas. Aw hadat khamsata ayyam masalan, atau dia haid selama 5 hari. Summa tasalat al-wiladah, bersambung dengan persalinan ya, bil haid. Fadam alladzi ba'da wiladah nifas. Ini juga termasuk nifas. Jadi antara haid ke nifas, mau itu ada tuharnya sebentar atau tidak ada tuhar sama sekali, itu pun tidak apa-apa ya. Jadi tidak disyaratkan tuhar. Kemudian tadi kan minimalnya ya. Wala hadda li aktsari at-tuhar. Tidak ada batasan untuk maksimal tuhar. Karena ada orang tuh mungkin teman-teman punya atau teman-teman sendiri yang mengalami haidnya itu sekitar misalkan 6 bulan sekali, ada yang 2 bulan kemudian baru haid, nah itu ya. Jadi itu tidak masalah, kecuali memang kalau teman-teman khawatir boleh periksakan ke dokter ya, takutnya ada apa-apa. Itu kalau misalkan menyelisihi adat kita. Biasanya kita sebulan itu haid, tapi kok ini sampai 3 bulan nggak keluar darah, was-was kan, takut kok nggak haid gitu. Padahal kalau dalam ilmu fikih sah-sah aja ya, karena dalam masa suci itu tidak ada batasnya. Bisa jadi dia setahun itu memang nggak haid gitu. Cuman mungkin ahsannya, bagusnya itu periksakan ke dokter ya. Takutnya nanti ada penyakit atau apa, alhamdulillah. Wala hadda li athari at-tuhar fa innal mar'ah qad la tahid fi umriha. Karena ada perempuan yang enggak pernah haid sama sekali. Siapa? Ada yang tahu? Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Kenapa beliau disebut Al-Batul? Al-Batul itu artinya perempuan suci. Jadi beliau tidak pernah haid. Jadi satu-satunya perempuan yang tidak pernah haid itu adalah Sayyidah Fatimah. Wallahu alam ya teman-teman. Cuman yang kita tahu ya, Sayyidah Fatimah itu tidak pernah mengalami haid. Jadi memang ditakdirkan oleh Allah untuk terus ibadah. Makanya disebutnya Al-Batul. Fa inna mar'a qad la tahid fi umriha illa mar'a wa qad la tahid aslan. Ya, jadi ada yang selama hidupnya itu dia hanya sekali ya, haidnya itu sekali aja seumur hidup. Ada. Kemudian wa ghalibuhu baqiyatus syahri. Nah, ghalibnya atau normalnya masa suci itu ya sisa dari ghalib dari haid.
Tadi kan golib haid berapa hari? Berapa hari? 6 atau 7 hari. Nah, berarti sisanya sekitar 21 atau 22 hari suci. Itu golib masa suci ya teman-teman. Tadi akal tuhar 15 hari. Tapi kalau golibnya berarti sisa dari golib haid. Adapun aksar tuhar la hadda ya, tidak ada batasan. Tanbih, ada catatannya. Lau ittaradat 'adatu imra'atin au aksar bi mukhalafati syai'in lima marra. Contohnya nih, kan tidak tadi kita udah bahas ya kan, minimal haid itu berapa, golibnya berapa, maksimalnya berapa, terus juga sama masa sucinya juga akalnya berapa, kemudian aksarnya berapa. Ternyata di sini ya ada perempuan atau mungkin beberapa perempuan yang menyelisihi ada yang tadi disebutkan ya. Lam tuttabah, maka tidak perlu diikuti ya. Kenapa? Li'anna bahsal awwalaini ya, al-awwalin atam ya. Karena yang pembahasan materi yang di awal tadi yang sudah kita bahas durasi minimal maksimalnya itu yang sudah sempurna. Jadi memang ini dalilnya itu hasil istiqro'nya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i istiqro' tuh ya, perempuan ya, pada saat itu misalkan golibnya biasanya haidnya berapa hari, yaitu dengan melakukan istiqro'ah ya. Karena kan untuk jumlahnya tidak disebutkan secara sharih dalam nas ya kan, dalam hadis kemudian dalam Al-Quran tidak disebutkan jumlah harinya, tapi sudah diselesaikan oleh ulama kita. Jadi kita hanya tinggal menikmati ya. Jadi kita tinggal rajinnya aja ya. Udah enak, udah selesai semuanya, tinggal dikaji saja. Wa humila damu 'ala fasad aula min kharqil 'adah al-mustamirrah. Jadi kalaupun misalkan ada perempuan yang menyelisihi yang tadi sudah disebutkan durasi-durasinya, maka ya sudah, kalau misalkan memang kurang atau lebih dari yang sudah disebutkan, maka itu termasuk al-fasad, darah fasad ya. Min kharqi al-'adah al-mustamirrah ya, daripada menyelisihi kharqun itu artinya membakar. Tapi kan nggak mungkin membakar kan? Maksudnya apa? Menyelisihi. Ya. Menyelisihi ada yang sudah continue, yang sudah berlanjut. Wa lima mimma taqaddam anna al-haid as-salimah hiya man tahaqqaqa fi haidiha al-usul wa dawabit al-atiyah. Oke. Poinnya ya, intinya perempuan haid ya, yang sesuai dengan prinsip dan ketentuan ya menurut syariah ya, maksudnya dalam fikih itu yang pertama apa? An ya'tiyaha ad-dam ba'da bulughi isinin qamariyah takribiyah. Syaratnya sudah berusia 9 tahun qamariyah takribiyah. Yang kedua, an la yaqil ad-dam an yaumin wa lailah. Darahnya tidak kurang dari sehari semalam atau 24 jam. Yang ketiga, an la yazid ad-dam an khamsah asyra yauman. Darahnya tidak boleh lebih dari 15 hari. Karena kalau lebih dari 15 hari bukan lagi darah haid. Ini kita lagi bahas darah haid ya teman-teman. Yang terakhir, an la yaqil at-tuhar bainal haidataini an khamsata asyara yauman. Masa sucinya tidak boleh kurang dari berapa hari? Akalnya tadi 15 hari. Gimana kalau misalkan contoh nih, saya keluar darah 3 hari ya. Kemudian berhenti tuh sempat ya 2 hari. Cuma 2 hari. Setelah itu keluar lagi ya. Yang terakhir ini darahnya darah haid atau bukan? Darah haid. Karena yang 2 hari ini tadi disebutnya tuhur atau nako? Nako ya. Jadi nako ini kalau yang tadi kan contohnya fi hukmi nifas ya. Walaupun dia tidak ada darah yang keluar, dia tetap dihukumi nifas ya. Berarti yang 2 hari ini itu pun disebutnya fi hukmi al-haid. Ya. Jadi walaupun tidak ada darah yang keluar, dia hukumnya sama, yaitu haid. Nah, itu nanti dijelaskan ada beberapa contoh ya. Nah, itu tentang haid. Ya, kita save dulu karena di sini ada tambahan mengenai cairan, bukan darah ya. Tadi kan darah. Oh ya, jadi perlu teman-teman ketahui, darah yang keluar dari ya organ ini perempuan itu hanya ada 3. Yang pertama darah haid, yang kedua darah istihadah, yang ketiga darah nifas. Tidak ada jenis darah yang keempat. Ya. Jadi kalau itu bukan darah haid, itu bukan darah nifas, ya berarti masuknya darah istihadah. Itu ya teman-teman. Itu mengenai, dan itu dibahasnya di mana sebetulnya. Makanya di sini karena dia lanjutan kan, jadi alatul, cuman
secara singkat saja definisi, dalil, langsung masuk ke masail. Faedah muhimmah yang tadi di set dulu ya, karena sekarang pembahasannya sudah berbeda. Tadi tentang darah, sekarang tentang cairan. Fi hukmi rutubati farjil mar'ah, hukum mengenai cairan kewanitaan. Yakhruju min farjil mar'ah fil ahwal al-'adiyah fi tuhur. Dalam ya sudah di masa suci ya, artinya kita sedang tidak haid, sedang tidak istihadah, sedang tidak sedang tidak nifas. Sa'ilun abyad, ada cairan yang berwarna putih, au asfar atau kuning. Yusamma inda fuqaha bi rutubatil farji. Ya. Kemudian para fuqaha menyebutnya itu dengan cairan kewanitaan ya. Walaha salasu ahwal, ada 3 keadaan. Sebelum masuk ke kitab, saya mau spill dulu ya teman-teman. Jadi perlu teman-teman ketahui, selain darah yang 3 ini, kita pun harus tahu 3 cairan. Ada al-wadi, wadi itu keputihan ya. Di sini tidak disebutkan. Ada al-mazyu atau mazi. Yang ketiga ada al-mani, yaitu mani ya. Ketiganya semuanya cairannya najis ya. Kenapa najis? Karena dia keluarnya dari batin farj, dari area dalam farji. Farji itu ya alat intim perempuan ya. Tapi mazi dengan mani itu juga keluar dari alat vitalnya laki-laki ya. Kalau perempuan ada 3, keputihan, mazi, mani ya. 3-tiganya najis. Makanya teman-teman perhatikan kalau mau sholat, hati-hati di pakaian dalamnya. Kalau ada keputihan jangan dibawa sholat. Kalau dibawa sholat nanti sholatnya nggak sah ya. Jadi kalau mau sholat udah, kan kadang kita terasa kan kok kayak basah gitu. Kalau misalkan itu ternyata keputihan, berarti harus wudu ya, harus wudu lagi, dan yang pakaian dalam itu jangan dipakai lagi. Oke, kita masuk ke kitab. Ada 3 keadaan. Yang pertama, antakhruj mimma yajibu ghusluhu fil istinja. Cairan ini keluar dari area yang yang wajib dibersihkan ketika istinja. Istinja itu bersih-bersih. Apa sih bahasa lain dari Muhammad CEBOK? Ada nggak bahasa selain itu? Saya kalau bilang itu tuh kayak gimana gitu? Ada nggak? Ada yang tahu nggak istilah CEBOK? Nggak ada lagi ya? Istinja itu artinya itu kan? Nah, itu ya. Kurang tahu ya, saya bilangnya kayak nggak nyaman gitu. Yang pertama keadaannya ketika cairan itu keluar dari area yang wajib dibersihkan. Berarti bukan dari lubang ya teman-teman. Berarti keluarnya dari mana dong? Dari pori-pori. Kalau dari pori-pori itu namanya apa? Cairannya keringat. Kadang kita suka berkeringat kan? Nah, itu bagaimana hukumnya? Bahwa mayadhar inda julusiha ala qadamaiha, yaitu ya ketika kita duduk itu kelihatan areanya. Yaitu maksudnya bagian yang harus diistinjain itu ya. Fahadhihi tahiratun qat'an. Maka cairan itu adalah suci, tahir, yaitu keringat tadi. Ya. Karena di sini dikatakannya keluar dari area yang wajib dibersihkan. Ya. Kemudian yang kedua, antakhruj bimma la yajibu ghusluhu. Keluar dari area yang tidak wajib dibersihkan ya. Mohon maaf ya teman-teman, perempuan itu kan bagian depannya ada 2 lubangnya ya kan, untuk mohon maaf, buang air kecil sama haid ya kan, atau ada yang nggak tahu? Ada 2. Nah itu mohon maaf ya, lubangnya itu bagian dalamnya itu kan nggak wajib dibersihkan, sakit juga kan kalau harus masuk gitu, terus masukin air harus dibersihkan. Nah itu namanya mimma la yajib ghusluhu. Nah itu ya, yang dimaksud mimma la yajib ghusluhu itu maksudnya lubangnya itu yang tidak wajib dibersihkan. Wa yasiluhu zakaru al-mujami', dan dapat dijangkau oleh maaf saya juga pengen tahu bahasa ini. Zakaru mujami' itu al-vital laki-laki. Jadi yang dapat dijangkau oleh alat vital laki-laki ke alat vital perempuan itu. Ya maksudnya lubangnya itu ya, lubang haidnya itu. Nah kalau ada cairan yang keluar dari ya, area tadi yang memang tidak wajib, kan susah juga kan, sakit juga kalau memang kita mau maksain mau dibersihkan masuk gitu kan airnya ke dalam. Makanya di sini la yajib ghusluhu wa yasiluhu zakarul mujami', dan dijangkau oleh alat vital laki-laki. Fa'tamada asy-Syaikh
Ibnu Hajar Al-Haytami fi Tuhfati annaha tahiratun. Menurut Syekh Ibnu Hajar, cairannya itu suci. Ya. Wa tamada Syekh Muhammad Ar-Ramli wa Syekh Al-Khatib Asy-Syirbini. Tapi menurut Syekh Muhammad Ar-Ramli dan Syekh Khatib Asy-Syirbini, annaha najisah. Itu adalah najis. Yang mu'tamad itu yang mana? Yang kedua. Ya, yaitu najis. Yaitu yang tadi keluar itu keputihan, itu kan keluarnya sama di mohon maaf lubang haid kan, keputihan, kemudian mazi, mani, ya, itu dari lubang yang sama. Makanya yang mu'tamad, kalau yang mu'tamad itu bahwasanya cairan itu adalah najis. Di annaha rutubatun jawfiyah, karena itu adalah cairan dalam yang keluar. Ya. Kemudian yang ketiga, antakhruj min wara'i batinil farji, yaitu keluar dari bagian paling dalam vagina, ya. Wa huwa ma la yasiluhu zakarul mujami, yaitu memang area yang tidak bisa dijangkau oleh alat vital laki-laki. Fahiya najisah qat'an, itu pun termasuk najis. Ya. Di sini tidak disebutkan cairannya namanya apa, ya. Intinya kalau misalkan ada cairan yang keluar dari lubang itu, yaitu yang kaul mu'tamad itu najis, meskipun tadi kata Syekh Ibnu Hajar katanya apa? Tahir kan, tapi yang mu'tamad itu adalah najis. Ya. Nah ini ada 3. Kalau dalam kitab Ibana itu yang dibahas itu antara bukan tidak berkaitan dengan wayasil zakarul mujami, ya, bukan sesuatu yang bisa dijangkau oleh alat vital laki-laki, tapi mengenai zohir sama batin. Kalau zohir itu kan luar, bagian area luar yang bisa diistinja, ya, itu kan keringat kan. Terkadang teman-teman pernah ngerasain nggak sih kayak pakaian dalam tuh basah tapi bukan keputihan. Nah itu termasuk juga cairan, tapi cairannya maksudnya yang memang suci, ya, karena itu keringat, ya. Sama batin. Nah yang batin ini termasuk wadi atau keputihan, mazi, kemudian mani, itu keluarnya dari batin. Jadi disebutkannya bukan yang wayasiluhu sama layasiluhu zakarul mujami, ya. Itu. Maka intinya, ya, wadi atau keputihan, mazi dan mani itu adalah najis. Nah, mengenai hukumnya, apakah harus mandi atau tidak, ya? Untuk keputihan itu cukup wudu saja, ya. Wadi dan mazi cukup wudu, tapi dibersihkan dulu ya teman-teman, atau diganti dulu pakaian dalamnya, ya. Diganti, kemudian kita wudu, diganti, ya, bersihkan, mohon maaf alat vitalnya, baru wudu. Tapi kalau keluar mani harus mandi wajib. Kenapa kok berbeda? Karena keluarnya pun berbeda, ya. Kalau keputihan biasanya keluarnya karena kecapean, jangan, atau biasanya karena hormon, atau biasanya karena kita habis makan apa, atau kita kecapean dari luar. Nah itu keluar keputihan. Maka nanti kalau mau sholat dibersihkan, wudu lagi. Ya. Kemudian mazi dengan mani itu mirip-mirip. Bedanya apa? Bedanya kalau mazi itu dia apa yang menyebabkan dia keluar? Ya. Karena ada syahwat juga sama. Ya. Tapi syahwatnya tidak sampai klimaks, itu mazi. Contoh nih teman-teman, lihat ada orang Korea cakep banget gitu kan, habis itu ngelihatnya gimana gitu, ternyata sampai keluar nih cairan. Ini nggak apa-apa ya teman-teman. Teman-teman kalau mau tanya-tanya itu nggak usah malu-malu. Itu namanya mazi, karena kita melihatnya dengan syahwat seperti itu keluar. Nah itu namanya mazi, tetap harus wudu lagi. Kalau mani itu biasanya keluarnya ketika misalkan suami istri berhubungan sampai ke syahwatnya itu, ya, klimaks, dan keluarnya pun memancar banyak, ya, cairannya yang keluar banyak seperti air mancur gitu keluar. Atau tadafuk itu bukan mengalir tapi keluarnya tuh banyak gitu, bukan sedikit ya, gimana sih teman-teman, ini nggak bisa ngebayangin nggak, ini kalau misalkan dilubangin digini-gini airnya kan kayak seret gitu kan keluar. Nah itu namanya tadafuk. Paham gak tadi? Paham ya teman-teman? Nah itu bedanya mandi dan mandi. Jadi dua-duanya keluar sama-sama karena syahwat. Bedanya kalau mandi itu sedikit, kalau mandi itu banyak, ya, banyak. Maka harus mandi wajib. Tapi kalau mandi cukup wudu saja. Ya. Itu tambahan dari cairan kewanitaan. Lanjut, al-mabahas al-awal dari al-fasl as-tsani. Fima yahrumu bil haidi wal nifas. Masih kuat teman-teman? Masih kuat ya? Setengahnya lagi ya teman-teman. Nanti ada breaknya kan? Ya. Fima yahrumu bil haidi wal nifas. Tadi kita udah bahas, ya.
ya, waktu durasinya segala macam. Sekarang apa sih ya hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh perempuan haid dan nifas? Sebetulnya udah maklum kan teman-teman, nah, tapi nanti akan ada pemahaman yang baru. Tidak hanya sekedar nggak boleh sholat, nggak boleh puasa, itu udah biasa ya kan, nggak boleh baca Quran, ya, itu udah maklum. Dari kecil pun kita udah tahu yang namanya perempuan haid itu, yang mens itu nggak boleh sholat, nggak boleh puasa, nggak boleh baca Quran. Ya, yahrumu bil haidi wan nifas. Yang pertama apa yang nggak boleh dilakukan? As-shalat, ya itu yang inti. Kemudian at-tawaf, tawaf. Maka gimana nih kalau kita mau umroh? Boleh, tapi nggak boleh tawaf. Kita misalkan pas banget pas nyampe sana, dan kita juga misalkan nggak minum obat ya, nggak minum obat penahan haid. Ternyata pas nyampe sana pas mau umroh haid, nggak apa-apa dilakukan, asal tidak boleh tawaf dan umrohnya sah. Terus kapan dong tawafnya? Boleh nanti diakhirkan. Kemudian yang ketiga, wa masul mushaf, menyentuh mushaf. Wa hamluhu, dibawa juga nggak boleh. Wa qiraatul Quran, apalagi dibaca. Ya. Wa toharo bi niyati ta'abbud, kemudian dia toharo tapi dengan niat ibadah, nggak boleh juga. Contoh nih, kita lagi haid, tapi kita pengen wudunya niatnya ibadah, itu pun nggak boleh. Terus niatnya apa dong? Ya udah ditabrid aja untuk kan sekarang lagi panas nih. Ya udah niat ngedinginin badan aja. Ya, jangan diniatkan untuk ibadah. Atau misalkan mandi mau sampoan nih, jangan niat mandi besar ya. Tapi ya udah mandi biasa aja. Ya. Lighairi nahwi an-nusuk wal 'aid. Kecuali ya lighairi nahwi an-nusuk wal 'aid. Kecuali di hari-hari ibadah, misalkan di hari Id. Nah, itu boleh diniatkan karena kan agar mendapatkan kesunahan kan. Biasanya kalau sebelum Id kita dikeramas ya kan. Nah, itu niat untuk Id itu boleh. Tapi selain itu tidak boleh. Dan apalagi wasaum, puasa, walubsu fil masjid, berdiam diri di dalam masjid, wal murur fihi an khafat tawmisuhu. Kemudian apa? Murur itu apa namanya, melewati masjid dan dia ada apa namanya feeling nanti takutnya bocor gitu. Mungkin kan kalau zaman dulu nggak ada pembalut ya, jadi nggak safety. Nah itu ini juga tidak boleh. Tapi walaupun zaman sekarang ada safety, ada pembalut dan nggak akan mungkin lah gitu, 99% nggak akan bocor gitu kan. Tapi tetap maksudnya kita menghindari itu ya. Wa mubasyaratu ma baina surratiha wa rukbatiha. Tidak boleh apa? Melakukan mubasyarah, bersenang-senang di antara pusar dan lutut. Ya, itu enggak boleh. Wa talaq, ini. Dan tidak boleh diceraikan. Contoh nih suami istri, istrinya lagi haid. Nah, suaminya enggak boleh menceraikan istrinya karena dia lagi haid. Itu ya, salah satu yang tidak haram dilakukan oleh suami ya, yaitu ketika istrinya sedang haid tidak boleh diceraikan. Illa ya fi sab'i suwar. Teman-teman siapkan fokusnya ya, karena ini juga lumayan materinya. Perempuan haid itu tidak boleh ditalak ya, itu poinnya. Kecuali ada beberapa permasalahan yang boleh ditalak. Dia sedang haid nih ya, tapi boleh apa? Yang pertama, idza qala, siapa yang qala? Suaminya. Anti talik akhiru juz'in min haidi. Kamu saya talak di akhir haidmu. Ya, sakit banget ya. Au ma akhirihi au indahu, atau di penghujung haid ataupun au indahu, ataupun nanti di tengah-tengahnya. Wa mithlu dzalika ma law tamma lafdhu talaq. Ya. Fi akhiril haid lastaqaba dzalika talaq asyuru' fil iddah. Nah, maka nanti ketika si perempuan ini sudah di akhir haid, maka tolaknya jatuh. Itu ya teman-teman. Kan tadi katanya nggak boleh ditolak, nggak boleh ditalak ya, nggak boleh diceraikan. Boleh kalau lafaz dari si suaminya itu tidak hanya antitolik tapi antitolik akhir juz'i haidik. Nah itu boleh. Berarti tolaknya itu ya, cerainya, talaknya berlaku ketika memang dia sudah selesai haid. Ya. Maka di sini lastaqa badzalika talaq asyuru fil iddah. Maka setelah talaknya jatuh, iddahnya mulai berlaku. Ya. Berapa iddahnya perempuan yang ditalak?
yang biasa. Salah satu quru. Walil mutallaqati yatarabbasna bi anfusihinna salah satu quru. Quru itu maknanya ada dua. Ada bimana tohar, quru jama dari qur'un ya. Qur'un itu bimana haid sama bimana tohar. Tapi dalam mazhab kita Syafi'i, quru itu bimana apa? Tohar. Tapi kalau mazhab Hanafi bimana haid ya. Oke. Itu idahnya perempuannya yang biasa ditalak ya. Kalau idahnya al-mutawaffa anha zawjuha yang ditinggal mati oleh suaminya berapa lama? Arba'ata asyurin wa 4 bulan 10 hari. Jadi beda-beda idahnya ya. Kalau istri yang ditinggal mati oleh suaminya meninggal, tadi kan udah mati ya. Istri yang ditinggal mati oleh suaminya, maka idahnya itu adalah 4 bulan 10 hari. Kalau idahnya perempuan hamil ya, misalkan dia lagi hamil terus ditalak. Sampai kapan? Wad'ul hamli, sampai melahirkan. Itu idahnya. Jadi contoh nih, 10 hari lagi mau melahirkan tapi ditalak sama suaminya. Ya sudah, idahnya itu sampai melahirkan aja. Habis melahirkan dia mau nikah lagi, bebas. Gitu ya. Nah ini sedikit aja ya dibahas tentang idah. Nah itu, yang pertama ketika perkataan si suaminya anti talik akhir juz'i haidik, maka talaknya ketika nanti sudah selesai haid jatuh ya. Kemudian asyuru fil iddah, iddahnya sudah mulai dihitung, sudah mulai pada saat itu juga. Kedua, antakuna mutallaqah ghairu madkhulin biha, yang ditalak yaitu istrinya belum didukhul oleh suaminya, belum dijima. Ingat ya teman-teman, gimana ya? Jelasin ya sebentar teman-teman. Paham makna dukhul kan? Jadi tidak hanya cukup suaminya, mohon maaf, cuma dipeluk gitu, cuma dikis aja, cuma diraba-raba, harus didukhul. Mohon maaf ya teman-teman, harus memang dukhul gitu. Nah itu, kalau dia belum didukhul, maka tidak ada iddah dan talaknya sah. Contohnya nih, si istri ini dia baru nikah, belum didukhul, tiba-tiba suaminya anti talik, boleh, padahal dia lagi haid, maka talaknya jatuh karena dia belum didukhul gitu ya. Dan juga tidak ada iddah ya, tidak ada iddahnya bagi al-mutallaqah yang belum didukhul. Jadi tadi yang salah satu quru itu ya, yang tadi yang ayat walil mutallaqati yatarabbasna bi anfusihinna salah satu quru itu adalah yang sudah didukhul. Tapi kalau yang belum tidak ada iddah. Kemudian yang ketiga, antakuna hamilan minhu ya. Yaitu si istrinya dalam keadaan hamil terus ditalak sama suaminya ya. Maka itu pun talaknya jatuh. Lastaqa badal katolak asyuru fil iddah. Maka sejak saat itulah iddahnya mulai dihitung. Berarti perempuan hamil sedang haid kan, dalam mazhab kita perempuan hamil boleh memungkinkan haid kan. Nah, misalkan dia lagi hamil terus lagi haid, ditalak sama suaminya, jatuh talaknya ya. Maka sejak saat itu iddahnya mulai dihitung sampai dia melahirkan ya. Karena iddahnya perempuan hamil itu wad'ul hamli. Berarti setelah melahirkan iddahnya sudah selesai dan dia boleh menikah dengan pria lain ya. Terus gimana nih? Mungkin teman-teman bingung ya. Iddah, kalau iddahnya selesai, contoh yang biasa, yang 3 bulan, misalkan yang 3 kali tuhar ya. Kalau masih 3 kali tuhar berarti sekitar berapa bulan? 3 bulanan ya teman-teman, anggap aja 3 bulan. Dalam waktu 3 bulan ini si suaminya belum merujuk, misalkan dia habis ditalak tapi belum dirujuk sama suaminya, habislah masa iddahnya ya. Habis itu tapi suaminya mau balik lagi, gimana? Harus diambil jadi, harus dinikahi lagi, harus dinikah ulang. Tapi kalau rujuk biasa itu bisa dengan qaul, bisa dengan perbuatan gitu ya. Tapi kalau misalkan di masa-masa iddah, contohnya baru sebulan nih, nah itu suaminya boleh, ada hak untuk merujuk istrinya. Tapi kalau udah selesai masa iddah, tapi suaminya ternyata mau merujuk kembali istrinya gitu kan, itu harus dengan bimahrin wa'aqdin jadidain. Jadi harus dikasih mahar dan harus di akad yang baru lagi. Ya. Tapi kalau rujuk masih di pertengahan masa iddah, tidak perlu ada akad dan mahar. Oke, tadi yang ketiga. Kemudian yang keempat, al yakuna talaq bi'iwadin minha.
tolaknya yang ada iwadnya. Iwad itu berarti feedbacknya, ganti iwad kan? Lianna iqta'aha al-mal yash'ur bil hajah ila tolak. Apa coba? Siapa yang tahu? At-tolak bi iwad itu maksudnya apa? Al-khul'u. Jadi al-khul'u itu adalah talak dari, sebenarnya talak itu dari suami ke istri ya. Tapi kalau dari istri ke suami kan menggugat cerai. Itu dalam fikih itu disebutnya khulu. Al-khulu, dan itu ada iwad ya. Kenapa harus ada ketika istri, kan biasanya kalau istri menggugat cerai suami, misalnya suaminya nggak ngasih nafkah atau melakukan KDRT dan lain-lain ya, dia menggugat cerai ke pengadilan, maka itu harus apa, si suaminya menyerahkan ada iwadnya berupa harta seperti itu ya. Makanya di sini li'anna yaqa'aha al-mal yashuru bil hajah ila at-talaq. Jadi iwadnya dari siapa? Dari suami kah atau dari istri? Dari istrinya. Jadi dari istrinya ya, bukan dari suaminya. Makanya di sini bi iwadin min ay min az-zawjah. Li'anna yaqa'aha al-mal, karena ketika si istri itu memberikan harta itu, dia yash'ur bil haja ila talaq, karena dia memang butuh kepada talak. Dia sudah tidak mau lagi punya suami seperti si fulan misalkan, itu ya. Itu namanya khulu, bukan talak ya. Karena kalau talak itu dari suami ke istri, kalau istri namanya bukan talak tapi khulu. Kemudian yang kelima, an yakuna talak fi ila. Talaknya itu dalam kasus ila. Nanti kita akan bahas apa itu ila ya. Bi mutalabatiha at-talaq fi halil hayd. Ba'da mutalabatiha bil wad'i min az-zawj fi halit tuhri. Fayamtani minhu li anna hajataha syadidatun ila talaq. Ya, kalau kita artikan ya. Talaknya itu dalam kasus ila, yaitu dengan apa? Si istrinya meminta ditalak ketika haid, karena ya ketika istrinya meminta si suaminya untuk menggauli dia, suaminya nggak mau. Jadi ila, teman-teman, simpelnya ila itu suami nggak mau menggauli istrinya, itu ila ya. Dia bersumpah tidak akan menggauli istrinya sekian lama. Ini simpelnya dulu ya teman-teman, nanti kita akan bahas di footnote-nya. Di sini langsung ke kesimpulannya. Jadi setelah masa ila ini sudah selesai, otomatis kan si istrinya minta digauli tuh sama suaminya kan, tapi si suaminya menolak. Makanya si istri minta untuk ditalak ya. Dan itu jatuh talaknya ya. Coba kita lihat di footnote nomor 4 ya. Apa itu ila? Huwa halifu zawjin. Halifu zawjin itu sumpah suami yasihu talaquhu. Tolaknya jatuh, sah. An yamtani'a, jadi di sini definisi ila ya teman-teman. An yamtani'a min waqi zaujatihi mutlaqan aw abadan. Jadi si suami tidak mau menggaul istrinya ya selamanya atau dalam waktu tertentu, aw fawqa arba'ati asyhur, atau di atas 4 bulan. Jadi saking marahnya ya, si suami menyumpah istrinya nggak akan menggauli kamu selama 4 bulan lebih. Itu namanya ila ya. Ila itu sumpah suami tidak mau menggauli istrinya selama 4 bulan. 4 bulan itu minimal ya, 4 bulan lebih. Fayamhal arba'ata asyhur minal ila. Kemudian berlalulah 4 bulan ini, si suaminya tidak menggauli istrinya karena dia sudah bersumpah, ya kan? Sudah bersumpah tidak akan menggauli. Fa'in wati'a fil muddah. Kalau si suaminya ternyata tergoda juga kan lihat istrinya cantik misalkan kalau di rumah, atau hatinya luluh gitu. Misalkan di sini wati'a fil muddah, belum sampai 4 bulan, baru 2 bulan, baru sebulan misalkan, habis marah besar itu ya, lihat istrinya luluh lagi, wati'a, dia menggauli istrinya, inhalla al-ilah, maka ilahnya batal, ilahnya sudah bubar, maksudnya sudah tidak berlaku lagi ilahnya, itu ya. Karena kan dia bersumpahnya 4 bulan tadi, ya kan? Jadi 4 bulan itu minimal ya teman-teman. Baik itu dia mau bersumpahnya selamanya atau selama 2 tahun, setahun, itu tergantung nanti kemauan dia. Walazimahu kafaratu yamin. Nah, tapi si suami ini kalau karena dia bersumpah, namanya bersumpah, kalau mengingkari harus ada kafarat. Ya,
misalkan baru sebulan, ternyata dia sumpahnya 4 bulan tidak akan menggauli kamu, misalkan ke istrinya. Ternyata baru sebulan udah menggauli istrinya, dia harus apa? Membayar kafarah, ya. Wala yutawla ba'da dzalika bisyai, dan dia tidak diminta apa-apa lagi. Jadi cukup melakukan kafarat. Kafaratnya apa? Ya. Kafaratnya apa? Ada yang tahu? Gak usah lah, nanti biar nggak tambah pikiran teman-teman ya. Intinya dia wajib bayar kafarat. Nanti kalau ada pembahasan kafarat kita bahas. Intinya dia wajib bayar kafarat. Wa illam yaqta fi hadhil muddah. Tapi kalau suaminya ini memang betul-betul tidak menggauli istrinya, fil muddah maksudnya dalam durasi 4 bulan ini, ya. Falaha, ya, maka si istri laha. Laha itu li itu hak. Kalau ala itu wajib. Contoh nih teman-teman. Alayya wajib bagi saya. Berarti kalau li saya punya hak. Paham ya teman-teman? Falaha dia punya hak. Fa'alaiha dia wajib melakukan. Itu harus apa ya? Basic teman-teman kalau memahami muqarrar itu jangan sampai terkecoh antara laha dengan alaiha. Karena nanti beda antara hak dan kewajiban. Falaha maka dia berhak mutalabatuhu. Dia berhak menuntut bi an yafi'a. Ya. Nanti makna yafi di sini itu adalah apa? Yafi itu sebetulnya artinya memenuhi. Maksudnya memenuhi digauli ya teman-teman. Misalkan nih udah 4 bulan berlalu, si suaminya belum menjima juga, belum gauli. Si istri boleh menuntut suaminya mau digauli, ya. Udah cukup. Berapa menit lagi? Sampai ini dikit aja. Ulangi ya. Wa illam yaqta fi hadhihi muddah falaha mutalabatuhu. Maka si istri berhak meminta si suami untuk digauli bi an yafi'a, ya. Wa zalika bi an yarji' anil yamin bil wati, yaitu dengan arji, bi an yarji, ya. Untuk yarji itu kan kembali, merujuk, ya. Merujuk yamin, yaitu sumpahnya dengan apa? Dengan wata, dengan jima. Yaitu yang tadi ya, meminta untuk digauli. Fa illam yafi talibatahu, ya. Kalau ternyata tuntutan si istrinya ini atau permintaan si istri ini tidak dipenuhi oleh si suami, ya. Fa illam yafi talabatu bitolak, ya. Wa in aba al fai'ah au at-talaq. Fai'ah di sini maksudnya tolak, ya. Talaqa al-qadi alaihi talqatan wahidatan. Nah, makanya tadi di atas teman-teman langsung kan bi mutalabatiha at-talaq fi halil haid ba'da mutalabatiha bil wati. Jadi abis si suami, contoh ini suami ya, ini si istrinya, si suami bilang saya tidak akan menggauli kamu selama 4 bulan. Udah nih berlalu 4 bulan, udah selesai kan? Si istri ini harus boleh menuntut, punya hak untuk minta digauli sama suaminya. Kalau suaminya tetap gak mau, dia berhak meminta untuk ditalak. Kalau ternyata si suaminya nggak mau mentalak istrinya, kan jadi gantung kan? Ya tidak mau digauli, ya tidak mau juga ditalak. Maka siapa yang mentalak? Sini dikatakan talaqa al-qadi alaihi talqatan wahidatan. Maka hakim boleh mentalak, ya, menceraikan si istri ini. Karena kan kasihan, ya kan? Ya tidak digauli, ya kemudian juga tidak ditalak, gantung jadinya. Makanya yang menceraikan itu adalah hakim atau qadi, yaitu dengan talak 1, ya. Talak kan ada talak 1, talak 2, talak 3, ya. Nah, nanti kalau talak 3 beda lagi. Kalau sampai contoh nih teman-teman, saya ceraikan kamu talak 3, itu nggak boleh dirujuk sebelum si mantan istrinya ini menikah lagi dengan orang lain, didukul sama laki-laki lain yang tadi yang menjadi suami barunya itu, diceraikan, baru boleh menikah lagi. Berat kan? Yaitu talak 3. Makanya di sini hakim mentalnya talak 1. Nah itu makna ila, paham ya teman-teman? Makna ila, jadi ila itu adalah sumpah suami tidak mau menggauli istrinya selama minimal 4 bulan. Maka di sini kalau ilanya sudah, mudah ilanya sudah selesai dan suami tetap tidak mau mentalak istrinya, maka yang mentalak itu adalah qadi. Meskipun dia sedang haid istrinya, maka jatuh talaknya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi semuanya ini kasusnya dia sedang haid, ya.
Padahal tadi dibilang wanita haid itu kan katanya tidak boleh ditalak, tapi kan tidak sesimpel itu. Banyak sekali permasalahan, ya kan? Yang hulu, kemudian yang tadi ditalaknya itu dengan perkataan anti talib fi akhiri juz'i haidi, ya. Kemudian tadi yang belum didukhul itu boleh, ya, dan jatuh talaknya. Kemudian yang keenam, ma idza talaqaha al-hakam fi shiqaq waqa bainaha wa baina zawjiha li hajatiha syadidaini. Sudah menikah? Habiskan ini dulu ya. Yang keenam yaitu yang dia sedang haid boleh ditalak itu apa? Nah, kita perlu jelaskan dulu ya. Al-hakam itu siapa sih? Al-hakam itu adalah orang yang menjadi penengah. Ya, saking dua suami istri ini punya masalah besar, saking nggak mau ketemu gitu kan, sampai ributnya, sampai masalahnya besar, maka didatangkanlah al-hakam. Hakam itu orang yang menjadi penengah untuk menyampaikan atau untuk menjadi, bisa dibilang wakil ya teman-teman ya, tapi istilahnya hakam. Jadi kalau bahasa Arabnya asy-syakhsu alladzi yaqumu bi tahkimi al-munaza'at au al-fasl fi al-qadar. Seseorang yang ya diamanahkan untuk menyelesaikan pertikaian antar suami istri, ya. Nah di sini, ma idza talaqaha al-hakam. Kalau ditalak sama hakam, itu kan dia sebagai wakil aja kan? Wakil. Fi shiqaq wa bainaha wa baina zawjiha. Yaitu apa? Hakamnya itu harus ada dari pihak suami dan ada dari pihak istri, ya. Jadi masing-masing harus punya hakamnya. Lihajatiha asyadidah ilaihi, karena ini memang si istrinya sudah tidak kuat lagi dengan suaminya, ya, dan tidak mau bertatap muka lagi, misalkan boleh mengirim hakam. Dan itu talaknya jatuh. Padahal dia lagi haid, ya kan? Yang menceraikannya itu ya, yaitu hakamnya, yaitu jatuh talaknya. Nah, boleh dilihat sedikit ya teman-teman fotonya nomor 1 itu hasil masalah hakam hadi. Ana zauj idza asa akhlaqu, ketika suami akhlaknya buruk ma'a zaujati ya, terhadap istrinya, wa azaha, dan dia menyakiti istrinya bila sabab, tanpa ada sebab. Istrinya padahal enggak nusyuz, enggak yang membangkang, ya kan? Istrinya taat, patuh, tapi tiba-tiba disakitin gitu, enggak ada sebab. Nahahu al-qadi an dzalik. Ya. Maka di sini al-qadi melarang perbuatan demikian. Wala yu'aziruhu awal marrah fa in 'ada azruhu. Bentar ya. Saya mau bahas tentang hakamnya. Coba teman-teman lihat di barisan ke enggak apa-apa, dilanjut aja. Wa in qala kullun min az-zawjaini inna sahibahu muta'addun alaihi wa ashkal al-amr bainahuma ta'rafu al-qadi al-waqi bainahuma bi khabari thiqatin wa mana al-zalim fa in shadda ashqaq. Sebentar ya. Ay al-khilaf wal adawa wa dzalika bi andama bainahuma at-tasa'u wa at-tadarub wa fahsha dzalika ba'da al-qadi hakaman. Di sini. Berarti siapa yang memutus hakam? Itu qadi. Ada ya teman-teman kata-kata kalau suami istri ini benar-benar tidak bisa diselesaikan pertikaiannya, ya. Bahkan sampai at-tadarub, ya. Sampai ke fisik gitu. Maka di sini bahasa al-qadi hakaman. Wal aula an yakuna min ahli. Afdalnya hakamnya itu dari kalangan keluarganya sendiri, ya. Jadi jangan dulu diambil dari temannya, misalkan dari orang tetangga yang tidak ada kekerabatan atau kekeluargaan. Jadi yang paling utama itu dari keluarga dulu, misalkan pamannya atau kakeknya yang menjadi hakam untuk istrinya atau untuk suaminya. Wa hakaman ya wal aula an yakuna min ahliha. Jadi ada dua ya teman-teman. Si suami mendatangkan hakam dari keluarganya, istri juga mendatangkan hakam dari keluarganya juga, ya. Al-aula ya teman ya, yang utama. Linadhar fi amriha wa yusliha bainahuma aw yufarriqu bi tawqatin in asura al-islam. Nah, itu ya. Jadi kalau ditalaknya oleh hakam, talaknya jatuh dan boleh meskipun si istri sedang haid. Itu ya, itu boleh. Yang terakhir, malah kalau asayyid li amatihi. Tuan berkata ke amah. Amah itu budak perempuan, ya. In talaqaka az-zawj al-yawm fa anti hurrah
Kalau